Pagi di desa itu selalu dimulai dari suara ayam berkokok dan udara yang masih berembun. Kevin membuka matanya sebelum alarm berbunyi. Di kamarnya yang sederhana, dindingnya polos dan lantainya sedikit berdebu. Ada satu rak kecil tempat buku pelajaran dan satu kotak berisi sendok garpu. Ia merapikan seragam sekolah yang masih sedikit berbau sawah bau lumpur yang tak pernah lepas dari hidupnya. Di dapur, sang ibu sudah menyiapkan sarapan sederhana. Nasi hangat, tempe goreng, dan secangkir teh hangat. Ayahnya yang biasa bekerja sebagai tukang traktor sedang memeriksa mesin traktor di depan rumah. Meski terlihat lelah, ayah selalu menyempatkan senyum ketika Kevin lewat. "Berangkat ya, nak. Hati-hati di jalan," kata ayah sambil menepuk punggung Kevin. Kevin tersenyum. Senyum yang tenang, bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia tahu tugasnya hari itu. Sekolah sampai selesai, lalu membantu ayah menanam padi di sawah. Hidup mereka sederhana, tapi rutinitas itu memberikan rasa berarti. Menanam padi bukan sekadar pekerjaan bagi Kevin. Itu adalah bentuk cinta pada keluarga. Di sekolah dasar, suasana berbeda. Kelas masih penuh dengan suara tawa, suara guru mengajar, dan desah pulpen menulis. Namun, di antara kebisingan itu Kevin sering merasa seperti benda yang tidak terlihat. Teman-temannya duduk berkelompok. Mereka berbicara tentang mainan, buku, bergambar, dan celoteh anak kota. Beberapa dari mereka yang sering mengejek Kevin selalu menunggu kesempatan. "Hei, anak sawah, bau lumpur lagi ya?" teriak salah satu dari mereka saat istirahat. Kevin tidak membalas. Ia hanya menunduk, merapikan tasnya, dan pergi ke pojok kelas. Guru yang lewat sering memberi tatapan singkat, kadang prihatin, kadang acuh. Kevin sudah terbiasa. Ia tahu mengangkat suara akan membuat masalah lebih besar. Lebih aman tetap diam. Kepalanya kecil, tetapi hatinya besar. Di dalam diam itu, ia menyimpan banyak mimpi kecil. Ingin membantu keluarga, ingin membeli sesuatu untuk ibu, ingin membuat ayah tersenyum bangga. Pelajaran pagi berlalu. Matematika yang bagi teman temonia mudah terasa menantang. Namun, Kevin berusaha. Ia menulis jawaban dengan hati-hati, mencoba memahami setiap angka. Saat bel pulang berdentang, ia bergegas pulang bukan untuk bermain atau menonton televisi, melainkan untuk bekerja di sawah. Tanah masih lembab. Kevin melepas sepatu dan membiarkan lumpur mendingin di telapak kakinya. Ia belajar menanam padi dengan tangan kecilnya, membuat lubang, memasukkan bibit padi, merapikan barisan. Ayah mengajarkan teknik-teknik yang sudah dipelajarinya bertahun-tahun, bagaimana membaca arah angin, kapan menyiram, bagaimana merawat tanah agar tetap subur. Kevin menyimak dengan penuh perhatian. Di antara gumam burung, mereka bekerja bersama tanpa banyak kata. Pelan, "Kevin, jangan diinjak padi yang baru ditanam," ujar ayah sambil menunjuk barisan muda. Kevin tertawa kecil, tangannya cekatan. Meski lelah, ada kepuasan saat melihat barisan padi yang rapi. Di sanalah Kevin belajar sesuatu yang mungkin tidak diajarkan di sekolah. Sabar. Menanam padi membutuhkan waktu, perhatian, dan kepercayaan bahwa suatu hari benih kecil itu akan berubah menjadi tanaman yang kuat dan berisi. Malam, hore. Setelah wajah mereka kotor oleh tanah dan tubuh letih, keluarga kecil itu duduk bersama menikmati makan malam. Lampu minyak bergetar lembut. Ibu berbicara tentang tetangga, tentang kuah yang kurang garam, tentang harga beras yang naik turun. Kevin mendengarkan sambil menyuap nasi. Di hatinya ada tekad kecil. Ia ingin membantu supaya esok harga beras tak lagi membuat ibu khawatir.
Suatu sore, ketika Kevin sedang memanen padi kecil di pinggir sawah, seorang anak sekelasnya lewat. Mata mereka bertemu. Anak itu menoleh. Wajahnya berubah sebuah campuran rasa ingin tahu dan rasa lebih tinggi. Kevin menunduk, fokus pada tugasnya. Anak itu tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan cepat, seperti ingin menghindari perasaan tidak enak. Karena dulu sering mengejek, Kevin tahu perubahan tidak datang dalam semalam. Ia juga tidak menaruh dendam. Hatinya menyimpan amarah kecil, kadang-kadang, tapi ia lebih memilih membuat sesuatu daripada menunggu balas. Di bawah sinar matahari, keringat membasahi dahinya. Tapi di sana juga tumbuh kebanggaan. Ia sedang membangun sesuatu. Benih demi benih. Di sekolah, ada seorang guru yang kadang memandang sinis. Kadang-kadang ia menganggap Kevin anak tidak mampu. Label yang mudah menempel. Kevin tak pernah menuntut pengakuan. Ia hanya butuh kesempatan. Kesempatan itu datang dalam bentuk hal-hal kecil. Letak meja yang diberikan guru, tugas tambahan di rumah baca desa, izin pulang lebih dahulu. Ketika ada keperluan sawah, Kevin menyimpan setiap peluang itu sebagai batu loncatan. Suatu malam hujan, Turun deros, suara rintiknya digenting, membawa kenangan lama masa kecil Kevin bermain di genangan air, mengumpulkan cacing untuk memberi makan ikan, membantu ibu menjahit kain kecil demi penghasilan tambahan. Malam itu Kevin tidak tidur lama. Ia memikirkan masa depan. Bagaimana caranya menabung sedikit demi sedikit dari upah menanam padi. Bagaimana hari-hari Kevin berjalan seperti aliran sungai kecil di desanya, mengalir pelan, penuh rintangan, namun tetap mengikuti arah yang sudah digariskan oleh alam. Pagi itu, matahari baru naik ketika ia memasuki gerbang sekolah. Udara masih lembut, tapi hatinya sedikit tegang. Ia tahu, seperti biasa, akan ada cobaan yang menantinya di ruang kelas. Begitu ia duduk di bangkunya, suara tawa muncul dari sudut ruangan. Itu dia, si anak lumpur datang lagi, teriak seorang anak bernama Deno, paling berpengaruh di kelas. Beberapa temannya ikut tertawa, ada yang menutup hidung pura-pura jijik. Ada yang menunjuk sepatu Kevin yang sudah agak lusuh, padahal ia sudah membersihkannya berkali-kali di pagi. Kevin menarik napas dalam. Ia tidak berbalik, tidak membalas. Ia hanya membuka buku, meskipun tangannya sedikit gemetar. Guru masuk, pelajaran dimulai. Namun suasana tetap sama Kevin, seperti tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari kelas itu. Setiap kali guru bertanya, tak ada yang mau duduk satu kelompok dengannya. Ketika guru membagi tugas, Kevin selalu ke bagian yang tersulit. Entah sengaja atau tidak, tapi ia mengerjakannya tanpa protes. Di dalam hati Kevin, ada goresan-goresan kecil yang tidak terlihat siapapun. Luka yang tidak mengeluarkan darah. Luka yang tidak pernah ia ceritakan kepada ayah atau ibu, karena ia tidak ingin menambah beban. Setelah pulang sekolah, Kevin berjalan sendirian menapaki pematang sawah. Angin sore bertiup lembut, membawa bau padi muda. Di sini, ia bisa bernapas lega. Tidak ada ejekan, tidak ada tatapan meremehkan, hanya suara alam yang selalu menerima kehadirannya. Sesampainya di sawah, ayah sedang memperbaiki mesin traktor yang macet. Capek sekolah? Tanya ayah tanpa menoleh. Tangannya sibuk memeriksa baut-baut kecil. Kevin tersenyum kecil. Lumayan ya. Ayah berhenti, menatap Kevin, seolah bisa membaca lebih dari jawaban singkat itu. Tapi ia tidak memaksa bertanya lebih dalam. Ayah tahu, beberapa rahasia hanya akan keluar jika sudah waktunya. Kalau capek, istirahat dulu. Jangan langsung turun ke sawah, kata ayah. Tapi Kevin menggelam. Aku bantu ayah dulu. Ia menggulung celana sampai lutut, lalu turun ke petakan sawah yang berlumpur. Tangan kecilnya mulai menarik gulma, merapikan bibit yang tumbuh miring, dan meninjau tempot-tempot yang tergenang air. Ia bekerja seperti orang dewasa, meskipun
Tubuhnya masih kaku. "Pelan-pelan, nak. Jangan terlalu memaksakan diri," kata ayah lagi. Kevin hanya tersenyum. Bagi Kevin, bekerja di sawah justru membuat hatinya tenang. Setiap kali ia menancapkan bibit ke tanah, ia merasa melampiaskan semua rasa sakit yang ia pendam di sekolah. Menjelang sore, hujan tipis turun. Kevin dan ayah berteduh di gubuk kecil di tengah sawah. Atapnya seng berkarat, namun cukup untuk menahan gerimis. Di sana, Kevin bercerita. "Ya," katanya pelan. "Kevin boleh cerita?" Ayah menatapnya dengan lembut. "Tentu boleh. Kenapa ya? Kalau Kevin sekolah, selalu aja ada yang tidak suka. Teman-teman sering ngejek, kadang mukul." Kevin diam, tapi mereka tetap begitu. Ayah terdiam lama. Ia menatap sawah yang mulai kabur oleh gerimis, seperti mencari kata yang paling tepat. "Kevin," katanya kemudian, "kadang orang mengejek bukan karena kita buruk, tapi karena mereka tidak melihat apa yang sebenarnya kita lakukan." "Tidak melihat apa?" "Kerja kerasmu, nak. Mereka tidak tahu kamu selalu bantu ayah. Mereka tidak tahu nilai baikmu. Mereka hanya lihat luarnya." Kevin menunduk. "Kevin Chopek, Ja." Ayah mengulurkan tangan, mengusap kepala Kevin yang basah gerimis. "Ayah juga dulu sering diremehkan, nak. Tapi lihat sekarang, walau tidak kaya, kita masih bisa makan dari keringat sendiri. Orang kuat bukan yang tidak jatuh, tapi yang tetap berdiri meskipun sakit." Kevin terdiam. Kata-kata itu seperti angin hangat di tengah hujan, menenangkan, namun juga membuat dadanya bergetar. Malam tiba. Setelah makan, Kevin belajar di meja kecil. Lampu minyak menyala redup. Di luar jendela, suara jangkrik menemani. Tiba-tiba, ibu datang membawa sebuah buku catatan baru. "Ibu belikan ini dari uang jualan sayur," kata ibu tersenyum, "biar Kevin semangat belajarnya." Kevin menerima buku itu. Sampulnya biasa saja, tapi baginya benda itu seperti hadiah paling berharga. Ia membuka halaman pertama dan menulis, "Hari ini aku sedih di sekolah, tapi aku belajar sesuatu. Sawah selalu menerima aku. Ayah dan ibu selalu ada. Aku mau jadi anak yang kuat." Beberapa hari kemudian di sekolah, kejadian lebih buruk terjadi. Deno, yang memang selalu usil, merebut tas Kevin. Ia membantingnya ke lantai, mengeluarkan isi-isinya, lalu mengambil kotak pensil Kevin yang sudah retak. "Ini barang murahan semua," katanya sambil tertawa. Beberapa anak ikut menertawakan. Kevin ingin merebut kotaknya kembali, tapi Deno lebih cepat. Ia mendorong Kevin hingga terjatuh. Lutut Kevin tergores lantai, tapi ia tetap diam. Kudu maskuk. Semua anak langsung kembali ke tempat masing-masing, seolah tidak terjadi apa-apa. Kevin berdiri perlahan, memungut barang-barangnya satu persatu. Tidak ada tangan yang membantu, tidak ada suara yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Namun saat ia duduk kembali, ada sesuatu yang berbeda. Bukan pada teman-temannya, bukan pada gurunya, berbeda dalam dirinya sendiri. Di dalam diam itu tumbuh sesuatu, sebuah tekad kecil yang belum ia mengerti sepenuhnya, tapi ia rasakan kuat. Sebuah dorongan untuk membuktikan bahwa hinaan bukan akhir dari cerita hidupnya. Sore itu, ketika ia kembali ke sawah, ia bekerja lebih bersemangat dari biasanya. Ayah memperhatikan dari jauh. Hari demi hari berlalu, dan Kevin mulai mengerti satu hal penting. Hidup tidak menunggu seseorang menjadi kuat. Hidup justru memaksa seseorang menjadi kuat agar bisa bertahan. Usianya baru menginjak 12 tahun, tapi beban di pundaknya sudah terasa seperti beban orang dewasa. Namun Kevin tidak menyerah, justru ia mulai menemukan arah baru dalam hidupnya. Perlahan tapi pasti. Pagi itu, embun masih melekat di dedaunan ketika Kevin berjalan menuju sekolah. Tasnya lusuh, tapi langkahnya mantap. Ia tidak lagi menunduk setiap melewati gerbang, meskipun masih banyak tatapan sinis yang menunggu.
Di ruang kelas, suasananya tetap sama. Ejekan berbisik tawa mengge, dan guru yang seringkali diam. Namun hari itu, sesuatu terjadi. Sebuah hal kecil, tetapi bagi Kevin, sangat berarti. Ketika pelajaran IPS berlangsung, guru membahas tentang jenis-jenis pekerjaan di masyarakat. Guru menunjuk Kevin dan bertanya, "Kevin, ayahmu bekerja sebagai apa?" "Sebagai tukang traktor sawah, Bu," jawab Kevin pelan. Beberapa murid langsung tertawa, seolah pekerjaan ayah Kevin adalah sesuatu yang memalukan. "Ya ampun, pantas, bau lumpur," bisik seseorang dari belakang. Kevin memalingkan wajah, tapi guru tiba-tiba menepuk papan tulis dengan kuat. "Diam semua," katanya tegas. Kelas langsung hening. "Kalau tidak ada petani, kalian makan apa? Kalau tidak ada traktor, siapa yang membajak sawah? Jangan pernah menghina pekerjaan orang tua kalian atau teman kalian. Kalian harus belajar menghargai." Untuk pertama kalinya, Kevin melihat seseorang membelanya tanpa ia minta. Hatinya terasa hangat, meski tatapan murid lain masih tidak berubah. Tapi setidaknya, hari itu, ia tidak merasa sendirian sepenuhnya. Setelah pelajaran usai dan bel pulang berbunyi, Kevin berjalan pulang menyusuri jalan setapak menuju sawah. Langit biru cerah, dan angin membawa bau rumput segar aroma yang ia sukai. Sesampainya di sawah, ayahnya memanggil, "Kevin, sini bantu." "Ayah, sebentar." Kevin datang berlari kecil, melepas sepatu dan langsung turun ke lumpur. Mereka bekerja bersama, menanam barisan baru padi muda. "Sore nanti ada upah menanam padi dari Pak Sastro," kata ayah. "Kita bagi dua ya, nak." Kevin menggeleng cepat. "Tidak usah dibagi dua. Ya, itu buat ayah saja." Ayah tersenyum. "Ayah simpan, tapi sebagian buat kamu. Kamu harus bisa nabung, nak. Tidak selamanya ayah kuat bekerja seperti ini." Kalimat itu menggores hati Kevin dalam-dalam. Ia menatap ayahnya yang kulitnya makin gelap, urat-urat tangan makin menonjol, dan punggungnya makin membungkuk setiap hari. Saat itu, Kevin merasa seperti menerima misi hidup. Ia harus membuat sesuatu yang bisa membantu keluarganya keluar dari kelelahan ini. Sejak hari itu, Kevin mulai menabung sungguhan. Setiap kali dibayar menanam padi, meski hanya 5.000, 10.000, atau 20.000 rupiah, semuanya ia masukkan dalam kaleng biskuit yang ia simpan di bawah tempat tidur. Bunyi koin yang bertambah sedikit demi sedikit memberi semangat untuk hari berikutnya. Malam hari, Kevin duduk diam di samping jendela. Cahaya lampu minyak menari di dinding rumah. Ia membuka buku catatan yang ibu berikan dan mulai menulis sesuatu. "Aku ingin mengubah hidup ayah dan ibu. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku ingin punya sesuatu yang bisa aku banggakan. Sawah adalah hidup kita. Mungkin dari sini aku bisa mulai." Kata-kata itu menjadi doa yang tidak ia sadari. Beberapa minggu kemudian, musim panen tiba. Sawah berubah menjadi hamparan hijau kekuningan yang indah. Bulir padi menunduk berat, tanda mereka siap dipotong. Kevin ikut ayahnya ke sawah sejak pagi, membawa sabit kecil. Saat panen berlangsung, Kevin memperhatikan sesuatu yang mungkin tidak diperhatikan anak-anak seumurannya. Ia memperhatikan bulir yang gemuk, warna padi yang menguning merata, tekstur gabah yang bersih. Ia memperhatikan bagaimana ayah memilih bagian yang terbaik untuk dijual. "Ya," kata Kevin sambil memegang seikat padi. "Kenapa gabah kita bagus sekali?" Ayah tersenyum bangga. "Karena kita rawat dari awal, nak. Tidak ada yang sial-sial dari pekerjaan yang dilakukan dengan hati." Kalimat itu menancap kuat di kepala Kevin. Esoknya, ketika padi mulai dijemur dan dikumpulkan, Kevin tiba-tiba punya ide. Ia meminjam HP lama milik tetangganya untuk mengambil foto. Setelah difoto, ia pulang sepat-sepat ke rumah dan meminta izin ayah memakai HP bapaknya yang layarnya sedikit retak. "Ayah,
Boleh Kevin pinjam bentar? Mau coba sesuatu? Ayah mengangguk. Dengan HP itu, Kevin membuka media sosial sederhana yang baru dipelajarinya dari teman. Ia mengunggah foto padi mereka dengan kalimat polos. Beras baru panen dari sawah, sendiri. Masih hangat matahari. Kalau mau beli, bisa pesan. Ia tidak berharap apa-apa. Ia hanya iseng, hanya mencoba. Namun 1 jam kemudian, ketika ia sedang membantu menjemur gabah, HP ayah berbunyi berkali-kali. Kevin membuka pesan itu. Matanya membesar. Ada orang bertanya harga. Ada yang ingin beli 1 karung. Ada yang minta dikirimkan sampel. Ayah mengerutkan kening. Bingung. Ini apa, Kevin? Kevin tertawa kecil. Wajahnya berseri-seri seperti terkena sinar matahari. Ya, ada yang mau beli beras kita? Dari postingan Kevin, ayah terdiam, tidak percaya. Lalu, perlahan tersenyum. Bangga dengan 1 unggahan sederhana, Kevin membuka pintu baru untuk keluarganya, pintu yang bahkan mereka sendiri tidak tahu ada. Malam itu, makan malam terasa berbeda. Ibu memasak ayam kampung kecil. Hari-hari setelah Kevin mengunggah foto padi panen itu, menjadi hari yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidupnya masih sama. Sekolah, sawah, menabung. Tetapi sekarang, ada 1 hal baru yang tumbuh di dalam dirinya, kepercayaan diri. Sesuatu yang dulu sering ditumpulkan oleh ejekan teman-temannya, kini muncul kembali seperti matahari setelah hujan. Postingan Kevin mulai tersebar di lingkaran kecil, desa dan kecamatan sebelah. Orang-orang yang biasanya hanya tahu sawah ayahnya, sekarang mengenal kualitas beras mereka. Mereka bertanya, memesan, bahkan mengajak Kevin bekerja sama. 1 sore, ketika Kevin sedang menjemur padi, seorang ibu muda datang ke rumahnya. Ini rumahnya Kevin yang jual beras online, tanyanya sambil tersenyum. Kevin terkejut. Iya bu, saya Kevin. Ibu mau beli 10 kilo nak. Katanya kualitasnya bagus. Anak ibu lihat postinganmu. Kevin mengangguk, penuh semangat. Ia menggembel karung kecil dan menimbang padi dengan teliti. Ayah mengawasi dari jauh, bangga melihat anaknya berbicara dengan orang dewasa dengan percaya diri. Setelah pembeli itu pergi, ayah duduk di samping Kevin. Kevin, dari mana kamu belajar jualan begini? Tanya ayah heran. Kevin mengangkat bahu sambil tersenyum kecil. Kevin lihat orang-orang di kota suka jualan online. Mungkin beras juga bisa. Ayah menghela napas panjang, seperti baru menyadari sesuatu. Anak yang selama ini ia lihat sebagai bocah kelas 6, ternyata memiliki kecerdasan yang tidak terlihat mata. Di hari-hari berikutnya, pesanan terus berdatangan meski tidak banyak. Kadang hanya 2 kilo, kadang 5 kilo. Namun, bagi Kevin, setiap pesan adalah hadiah. Ia merasa setiap pesanan adalah langkah kecil menuju masa depan yang ia impikan. Sementara itu, kehidupan di sekolah tetap penuh tantangan. Meskipun beberapa teman mulai agak mengurangi ejekan, ada juga yang semakin iri melihat Kevin mulai dipercaya orang dewasa. Suatu hari, saat istirahat, Deno kembali mengusik Kevin. Hei, katanya kamu jualan beras. Emangnya siapa yang mau beli? Dari anak miskin, katanya sambil tertawa dengan 2 temannya. Kevin hanya diam, seperti biasa. Ia tahu melawan hanya akan membuat masalah semakin besar. Tapi kali ini, ada sesuatu berbeda di dalam dadanya. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia tidak lagi merasa hina. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan, karena mereka tidak tahu apa yang sedang ia bangun perlahan-lahan. Temannya yang lain tiba-tiba berkata, "Tapi aku lihat beneran loh. Kemarin tetanggaku beli dari Kevin." Deno mendengus tidak senang. Ia tidak suka perhatian beralih ke orang lain, apalagi Kevin. Kevin berdiri
Wajahnya tenang. Tidak apa-apa kalau kamu mau mengejek, tapi jangan hina pekerjaan ayahku. Kita makan karena ada petani. Untuk pertama kalinya, ia berani bicara, dan kelas mendadak hening di Mendelik, tapi tidak melanjutkan. Ada sesuatu pada cara Kevin berbicara tenang, jelas, tanpa rasa takut yang membuatnya kehilangan kata-kata. Kevin duduk kembali, hatinya berdebar. Ia tidak marah. Ia hanya merasa sudah saatnya ia melindungi kehormatan ayahnya. Guru yang memperhatikan dari kejauhan tersenyum bangga. Sore itu, Kevin pulang lebih cepat. Ia ingin membantu ayah memulai proses penggilingan kecil yang mereka sewa di desa. Proses itu melelahkan, tapi Kevin melakukannya dengan penuh semangat. Setelah digiling, ia menimbang hasilnya lagi, memasukkan ke karung, lalu memotret untuk diposting. Foto itu ia unggah dengan kalimat sederhana, beras lokal dari sawah sendiri. Siapapun yang beli, semoga rezekinya lancar. Terima kasih. Tag. Disangka postingan itu mendapat perhatian lebih luas. Ada yang menyukai, ada yang membagikan, ada yang bertanya stok. Kevin menjawab dengan sopan, walaupun mengetik di HP retak milik ayah membuat jarinya sering terpleset. Beberapa hari kemudian, seorang pemilik warung sembako kecil di kecamatan sebelah menghubunginya. Kevin, bisa kirim 25 kilo besok. Kalau cocok, saya mau langganan sama kamu. Kevin terdiam, matanya membesar. 25 kilo. Jumlah itu terasa sangat besar baginya. Ia berlari ke ayah yang sedang memperbaiki selang air. Ya, ada yang mau beli 25 kilo. Ayah hampir menjatuhkan alat di tangannya. Berapa? 25 kilo. Jah, ayah tertawa lepas. Sesuatu yang jarang terjadi. Alhamdulillah, Kevin, kamu ini benar-benar hebat. Kevin menunduk malu, tapi bangga. Ia merasa seperti membuka pintu dunia baru. Dunia di mana anak desa pun bisa bersuara. Malam itu, setelah makan bersama, Kevin duduk di samping ibu. Ibu sedang menjahit baju tetangga, pekerjaan sambilannya untuk menambah sedikit pendapatan. Ibu, kata Kevin pelan, kalau Kevin punya uang banyak nanti, ibu tidak usah kerja capek-capek ya. Ibu tersenyum sambil mengelus kepala Kevin. Ibu senang bekerja nak, tapi ibu lebih senang kalau kamu punya mimpi. Kevin menatap padi yang baru saja mereka giling. Butirannya putih, bersih, harum. Ia baru menyadari sesuatu. Ini bukan lagi sekadar padi, ini adalah peluang. Peluang untuk mengubah hidup. Peluang untuk membuat ayah tidak harus bekerja membajak sawah milik orang lain seumur hidup. Peluang untuk memberi ibu waktu istirahat yang layak. Peluang untuk membuat dirinya berdiri tegak meski dihina. Hari itu, sebelum tidur, hari-hari Kevin sebagai siswa SMP berjalan jauh lebih padat dibanding masa SD dulu. Ia bangun lebih pagi, membantu ayahnya mempersiapkan traktor, lalu berangkat sekolah dengan sepeda tuanya yang sudah mulai berdecit. Sepulang sekolah, ia langsung ke sawah, menanam padi, membersihkan rumput liar, atau membantu ayahnya membajak sawah milik orang-orang kampung. Kelelahan sering datang, tapi tekad Kevin selalu lebih besar. Suatu sore, setelah selesai menanam padi di lahan kecil milik Pak Fajar, Kevin duduk di pematang sawah sambil memandang tangan kecilnya yang penuh lumpur. Di sampingnya, ayahnya duduk sambil membuka kotak nasi yang mereka bawa dari rumah. Capek, Vin? Tanya ayahnya sambil tersenyum tipis. Kevin menggeleng pelan. Capek sedikit? Ya, tapi aku senang kita bisa kerja bareng. Ayahnya menatap Kevin dalam-dalam. Maafkan ayah, kamu harus kerja begini. Kamu masih kecil, harusnya main. Kevin justru tersenyum kecil. Main boleh kapan saja. Ya, tapi bantu ayah cuma aku yang bisa. Jawabnya, mantap. Ayahnya tak bisa berkata apa-apa. Ada haru yang tak bisa disembunyikan
dari mata tuanya. Ia tahu anaknya tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Awal dari perubahan besar pada masa inilah Kevin mulai memikirkan sesuatu yang lebih serius. Ia ingat, suatu kali sepulang sekolah, ia melihat ayahnya mengeluh kecil sambil memegang punggungnya yang sudah mulai sering sakit karena terlalu banyak bekerja. Kevin memperhatikan traktor tua itu. Sudah sering rusak, sering mogok, sering makan, biaya, perbaikan. Kadang ayahnya kehilangan job karena traktor tak bisa dipakai. Mungkin aku harus bantu ayah dengan cara lain, cara yang lebih besar, gumam Kevin dalam hati. Satu-satunya cara adalah mulai menabung lebih serius. Hari itu, ia mengambil keputusan penting. Setiap upah dari menanam padi, berapapun jumlahnya akan ia tabung, tidak akan ia sentuh, kecuali sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Membeli HP pertama dari uangnya sendiri bulan demi bulan berlalu. Tabungan Kevin mulai bertambah. Setiap sore, ia mencatat pemasukan kecilnya di buku tulis bekas, kadang Rp10.000, kadang Rp20.000. Tidak besar, tapi konsisten. Hingga suatu hari, ia memberanikan diri membeli sebuah HP sederhana dari hasil tabungannya. Bukan HP mahal, namun cukup untuk memotret, mengetik, dan mengunggah foto ke media sosial. Ketika pertama kali membawa pulang HP itu, ayahnya terkejut. "Kevin, ini beli dari mana? Kamu minta uang ke siapa?" Kevin tersenyum bangga. "Ini dari uangku sendiri." "Ya, dari hasil tanam padi." Ayahnya terdiam lama, lalu memeluk Kevin erat. "Kamu bikin ayah bangga, Vin. Ayah doakan kamu sukses besar suatu hari nanti." Pelukan itu hangat, sehangat matahari sore yang mulai tenggelam di balik sawah. Mulai belajar berjualan online dengan HP itu, Kevin mulai memotret segala sesuatu tentang sawah, bibit padi, proses menanam, dan terutama padi yang menguning menjelang panen. Ia mengunggahnya ke media sosial sederhana yang ia buat khusus untuk dokumentasi sawah mereka. Awalnya, ia hanya ingin menyimpan kenangan, tidak terbayang bahwa unggahannya akan menarik perhatian orang lain. Namun ternyata, dalam hitungan beberapa jam setelah unggahan pertamanya tentang padi siap panen, ada seseorang yang mengirim pesan. "Di, berasnya bisa beli berapa kilo?" Kevin terkejut dan panik. Ia berlari ke rumah sambil teriak memanggil ayahnya. Ya, ada orang mau beli padi kita." Ayahnya awalnya mengira Kevin bercanda. Setelah melihat sendiri pesan itu, ia hanya bisa menggeleng pelan. Zaman sekarang beda ya, Vin. Ternyata orang bisa beli beras lewat HP begitu. Kevin terkikik senang. Itu sebabnya Kevin belajar. Ya, pesanan kecil yang mengubah segalanya dari satu pembeli menjadi dua, dari dua pembeli menjadi 5, walau tidak besar. Tapi setiap hari, selalu ada saja orang yang menanyakan padi atau beras mereka. Kevin mulai mencatat pemesan. Ia belajar cara membalas pesan dengan ramah, memastikan kualitas beras bersih, dan menyiapkan paket kecil beras untuk dijual. Ayahnya ikut membantu. Kadang mereka pulang lebih malam karena harus menimbang beras dan memastikan kemasannya rapi. Kevin merasa hidupnya berubah. Dulu ia hanya anak yang selalu diejek teman sekolah, anak yang dikucilkan karena miskin, anak yang dianggap tidak punya masa depan. Tapi sekarang, meskipun masih SMP, ia sudah merasakan bahwa ia bisa menciptakan sesuatu, bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Langkah menuju traktor milik sendiri. Setiap mendapat uang dari pembeli, Kevin langsung memisahkannya menjadi 2, sebagian kecil untuk makan atau kebutuhan sekolah, dan sisanya masuk tabungan besar. Tabungannya mulai menumpuk. Saat jumlahnya cukup besar, Kevin memandang ayahnya dengan mata berbinar. Ya, suatu hari nanti,
Kevin mau beliin ayah traktor sendiri. Yang baru, yang kuat, yang bikin ayah gak capek lagi. Ayahnya menatap Kevin lama sekali, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kevin, kamu ini anak yang luar biasa. Ayah gak pernah minta apa-apa. Ayah cuma ingin kamu sekolah dan jadi orang." Kevin menggenggam tangan ayahnya. Kevin janji, "Ya, kita bakal hidup lebih baik, bukan cuma mimpi." Dan dari situlah perjalanan besar Kevin benar-benar dimulai. Bukan hanya bekerja, bukan hanya menanam padi, tapi membangun masa depan. Satu langkah kecil menuju mimpi besar. Musim panen berikutnya menjadi titik balik besar dalam hidup Kevin. Musim yang tidak hanya membawa padi menguning di sawah, tetapi juga harapan yang tumbuh lebih cepat dari batang padi yang ia tanam. Setiap pagi, embun masih menempel di ujung daun ketika Kevin dan ayahnya mulai bekerja memotong padi satu persatu. Mereka bukan hanya bekerja, tetapi sedang merajut masa depan. Kevin sekarang sudah semakin percaya diri. HP yang ia beli dari hasil jerih payahnya kini menjadi alat tempur. Utamanya, setiap kali panen, ia memotret padi yang sudah siap digiling dan mengunggahnya ke media sosial. Captionnya sederhana, namun jujur dan apa adanya. Panen lagi hari ini. Siapa butuh beras langsung dari petani, dijamin bersih dan wangi. Tidak pernah ia sangka cara sesederhana itu membuat banyak orang merasa dekat dengannya. Ada yang memuji ketekunannya, ada yang terinspirasi, dan ada pula yang langsung membeli. Hari itu, saat Kevin sedang menjemur gabah bersama ayahnya, HP-nya berbunyi berkali-kali. Ting, ting, ting. "Ayah, bentar ya. Ada chat masuk lagi." Ayahnya hanya tersenyum sambil mengusap keringat. Wah, pelanggan Kevin makin banyak rupanya. Kevin membuka pesan itu satu persatu. Hampir semua menanyakan harga beras, stok, dan alamat mereka untuk dikirimkan. Walaupun Kevin belum punya layanan pengiriman khusus, ia tak pernah menolak. Ia mengantar pesanan itu memakai sepeda tuanya sambil membawa karung kecil di belakang. Kakinya pegal, bajunya selalu basah oleh keringat. Tapi setiap sampai rumah pembeli dan mendapat ucapan, "Makasih ya nak," rasa capeknya hilang begitu saja. Dari sawah ke gudang kecil di belakang rumah karena semakin banyak pesanan, Kevin mulai mengatur semuanya lebih rapi. Ia meminta izin kepada ayah untuk menggunakan ruangan kosong di belakang rumah sebagai tempat menyimpan gabah dan beras. Meski kecil dan berdinding bambu, ruangan itu ia bersihkan total. Ia menata karung-karung beras rapi, membuat rak sederhana dari kayu bekas, bahkan menyiapkan buku catatan khusus untuk mencatat stok. Ayahnya memperhatikan semua itu sambil mengangguk bangga. "Kevin, kamu sudah seperti punya usaha beneran." Kevin tersenyum. "Memang beneran. Ya, ini usaha kita." Ayahnya tertawa kecil terharu. "Usaha kita?" Ulangnya pelan, seakan tak percaya. Belajar dari kesalahan kecil pada suatu hari, Kevin mendapat pesanan cukup banyak, sekitar 50 kg beras. Itu adalah pesanan terbesar selama ia berjualan. Ia bekerja keras semalaman menimbang dan mengemas beras tersebut. Namun karena terlalu lelah dan ceroboh, ia salah menutup salah satu karung. Ketika ia membawa pesanan itu dengan sepeda, karungnya sobek dan sebagian beras tumpah di jalan. Kevin panik. Ia turun, mengumpulkan beras itu satu persatu. Tangan kecilnya gemetar, air mata hampir jatuh. "Nggak boleh nyerah, Vin," katanya pada diri sendiri. Tetap, ia antar pesanan itu ke rumah. Pembeli. Ia meminta maaf dan bersedia mengganti kekurangan tanpa diminta. Pembeli itu justru kagum. "Nak, kamu masih SMP, tapi jujur dan bertanggung jawab. Jarang ada yang begini. Saya doakan usahamu maju ya." Kata-kata itu membuat Kevin tersenyum bangga.
Dari kesalahan kecil itulah, ia belajar bahwa kejujuran adalah kekuatan paling penting dalam berjualan. Tabungan besar yang akhirnya mencapai target makin hari. Semakin banyak orang yang membeli beras dari Kevin, penghasilannya bertambah. Tabungannya yang selama ini disimpan di celengan dan buku tabungan perlahan-lahan mencapai jumlah besar. Suatu malam, saat hujan turun perlahan dan suara kodok terdengar dari belakang rumah, Kevin menutup buku tabungannya dan memandang ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ya, kayaknya tabungan Kevin sudah cukup. Ayahnya menoleh. Cukup untuk apa, Vin? Kevin tersenyum lebar. Untuk beli traktor baru buat ayah. Ayahnya terdiam. Matanya langsung memerah. Kevin, gak perlu. Tapi, Kevin mau ya. Dulu, ayah selalu kerja keras. Sampai sakit punggung. Traktor tua itu sering rusak. Kevin gak mau lihat ayah capek terus. Ayahnya memeluk Kevin. Kuat sekali. Pelukan yang penuh rasa sayang, syukur, dan bangga. Malam itu, hujan turun lebih deras. Si Oliala ikut merayakan kebahagiaan kecil keluarga itu. Traktor baru yang mengubah segalanya beberapa hari kemudian. Kevin dan ayahnya pergi ke toko alat pertanian di kota dengan sepeda motor tua mereka. Kevin membawa tabungannya, uang hasil kerja kerasnya bertahan-tahan. Saat traktor baru itu dihidupkan, suara mesinnya halus dan kuat. Ayahnya menyentuh gagang traktor itu dengan tangan bergetar. Vin, ayah gak percaya kita bisa punya ini. Kita bisa. Ya, ini hasil kerja kita bareng. Saat mereka mendorong traktor itu keluar dari toko, beberapa orang memperhatikan dan menanyakan bagaimana seorang tukang traktor sederhana bisa membeli traktor baru dan mahal. Ayahnya hanya tersenyum bangga sambil menunjuk Kevin. Ini berkat anak saya. Awal rezeki yang lebih besar dengan traktor baru. Ayahnya mendapat lebih banyak pekerjaan. Sawah-sawah yang dulu menolak memakai traktor tuanya, kini datang sendiri meminta bantuan. Pekerjaan mereka semakin lancar. Penghasilan semakin meningkat. Dan Kevin semakin semangat berjualan online karena beras yang dihasilkan semakin bagus. Nama Kevin mulai dikenal sebagai anak petani muda cerdas yang jualan beras online. Namun perjalanan besar Kevin sesungguhnya baru saja dimulai. Di depan sana masih ada banyak cobaan dan banyak keajaiban yang menunggu. Musim demi musim berganti. Panas, hujan, lumpur, kering. Semua telah dilalui Kevin bersama ayahnya. Seiring berjalannya waktu, beras yang mereka hasilkan semakin dikenal. Dan nama Kevin semakin sering dibicarakan. Kini bukan hanya warga satu desa yang membeli, tetapi juga orang-orang dari desa lain. Bahkan beberapa pelanggan dari kota. Kevin yang dulu berjalan dengan kepala tertunduk karena sering diejek, kini berjalan tegak dengan senyum yang tenang. Namun perjalanan menuju puncak bukanlah jalan lurus dan Kevin menyadari bahwa untuk menjadi sukses, ia harus tetap rendah hati. Desa yang mulai mengenal Kevin awalnya, para pembeli hanya tertarik mencoba. Tapi kualitas beras Kevin benar-benar membuat mereka kembali. Berasnya wangi, bulat, pulen, dan bersih. Anaknya jujur banget, enak diajak ngobrol. Komentar-komentar itu menyebar begitu cepat. Bahkan Pak Kades pernah memanggil Kevin ke balai desa. Kevin, kamu ini contoh anak muda yang harus dibanggakan, katanya sambil menepuk bahunya. Lanjutkan usaha ini, Daisa. Kita butuh anak seperti kamu. Kevin hanya tersenyum malu-malu. Dia tidak pernah mencari pujian Nia, hanya ingin membantu ayahnya dan membuktikan bahwa anak petani pun bisa sukses. Teman-teman lama yang kini menunduk suatu siang ketika Kevin hendak mengantarkan beras ke rumah salah satu pelanggan di kota kecil terdekat. Ia bertemu beberapa teman SD yang dulu sering menghina dan memukulnya. Mereka berdiri, memegang motor baru, memakai sepatu mahal,
Tapi ketika melihat Kevin membawa karung beras, ekspresi mereka berubah. Itu Kevin? Kevin, yang dulu sering kita... Kevin hanya tersenyum kecil, tidak marah, tidak dendam. Salah satu dari mereka memberanikan diri mendekat. Kevin, maaf ya, dulu kita sering jahatin kamu. Kevin menatap mereka sebentar. Tidak ada kemarahan dalam matanya, hanya kedewasaan yang tumbuh lebih cepat dari usia. Sudahlah, it's masa lalu. Aku gak nyimpen dendam kok, jawabnya. Teman-temannya menunduk malu. Mereka tahu Kevin jauh lebih berhasil daripada mereka sekarang. Kevin melanjutkan perjalanannya, meninggalkan mereka dalam rasa penyesalan yang dalam. Sawah demi sawah mulai dibeli ketika penghasilan meningkat. Kevin menjaga satu kebiasaan lamanya, menabung. Setiap rupiah yang ia dapat, ia catat dengan rapi. Saat tabungannya cukup, ia memutuskan membeli sebidang sawah kecil tidak jauh dari rumah itu. Adalah sawah pertamanya, hasil dari kerja keras murni seorang anak petani. Tidak berhenti di situ, Kevin terus membeli sawah, sedikit demi sedikit. Ada yang ia cicil, ada yang ia beli langsung. Ayahnya awalnya merasa tidak percaya. Vin, kamu benar-benar mau punya banyak sawah? Tanya ayahnya heran. Kevin tertawa kecil. Ya, tanah itu tidak akan pernah bohong. Selama kita rawat, dia akan kasih kita makan. Ayahnya mengangguk bangga. Ia menyadari bahwa cara berpikir Kevin sudah jauh di atas anak-anak seusianya. Lama-kelamaan, sawah Kevin bertambah menjadi beberapa hektar. Orang-orang berdatangan meminta bekerja sama, dan banyak petani menitipkan hasil panen mereka karena percaya pada kejujuran Kevin. Bisnis beras Kevin yang semakin berkembang setiap panen. Gudang kecil di belakang rumah mulai terasa penuh. Kevin memutuskan memperbaikinya menjadi gudang yang sedikit lebih besar. Dengan lantai semen dan rak-rak yang ia bangun bersama ayahnya, ia juga membeli mesin penggiling kecil agar bisa memproses beras sendiri tanpa harus menunggu tempat penggilingan di desa lain. Kini, proses dari panen sampai beras siap jual semuanya bisa dilakukan di rumah mereka. Lambat laun, Kevin membuat merek beras sendiri. Sederhana saja, beras Kevin dari sawah asli untuk keluarga Anda. Labelnya ia cetak sendiri di warnet. Tapi setelah beras itu dikemas rapi dan dibagikan ke beberapa rumah makan kecil, banyak yang kembali untuk memesan lebih banyak. Berasmu kualitasnya stabil ya, Vin. Wangi sekali. Pelanggan kami suka. Kevin semakin yakin bahwa ia sedang berada di jalan yang tepat. Kebiasaan sedekah yang tidak pernah ia tinggalkan meski bisnisnya terus berkembang. Kevin tetap menjaga satu hal yang tidak pernah ia lupakan, sedekah. Setiap kali panen, ia dan ayahnya menyediakan sebagian hasil panen khusus untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan, baik yang janda tua, ibu rumah tangga tanpa penghasilan, atau keluarga yang sedang kesulitan. Sedikit berbagi nggak bakal bikin rugi. Ya, katanya pada ayah. Ayahnya tersenyum haru. Justru itu yang bikin rezeki kita nggak pernah habis, Vin. Orang-orang mulai mengenal Kevin bukan hanya sebagai penjual beras, tetapi juga sebagai anak muda dermawan yang tidak pelit ilmu dan rezeki. Kevin lulus sekolah dengan usaha besar. Di tangan ketika waktu kelulusan SMP tiba, para guru terkejut mengetahui bahwa Kevin sudah memiliki usaha beras besar yang berjalan mandiri. Bahkan beberapa guru yang dulu memandangnya sebelah mata, kini menepuk bahunya dengan bangga. Kevin, kamu membuktikan bahwa anak kurang mampu bukan